Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi di rumah Teduh Akal. Ikhwani, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita waktu, umur dan kesehatan. Karena dari 3 perkara tersebut kita bisa menciptakan amalan yang baik, amalan yang berupa nilai ibadah yang mengantarkan kepada kesempurnaan atau kesuksesan kita di alam akhirat kelak. Di pembahasan yang lalu saya telah menyampaikan pemahaman tentang keistimewaan Rasulullah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Rasulullah adalah makhluk biasa, akan tetapi Allah memberikan kelebihan-kelebihan di luar nalar pikiran kita atau di luar kekhususan makhluk Allah lainnya. Kelebihan dan keistimewaan Rasulullah adalah bentuk dari ketakwaan Rasulullah kepada Sang Khalik. Kemudian Allah memberikan hadiah berupa suatu keistimewaan. Jadi jangan pernah kita berpikir apa yang ada di dalam diri Rasulullah, apa yang didapati oleh Rasulullah dari Allah adalah perkara-perkara yang terjadi karena kehendak Allah begitu saja. Tidak, tetapi dari usaha ijtihad Rasulullah yang dimana dalam kehidupannya dia selalu bertakwa kepada Allah, tidak melanggar aturannya. Kemudian dia memanifestasikan kesempurnaan jiwanya hanya untuk Allah. Maka Allah memberikan suatu kelebihan dan kekhususan. Begitu juga kalau kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beri contoh ketika ada seorang murid dalam suatu kelas yang dia mempunyai kelebihan prestasi atau kecerdasan, kesopanan kepada guru tersebut, tentunya guru akan memberikan suatu kelebihan kepada seorang muridnya, melebihkan kasih sayang seorang guru terhadap muridnya daripada murid-murid lainnya. Itu hal yang betul masuk logika dan tidak bertentangan dengan nalar pemikiran kita. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling terpuji, makhluk yang betul-betul mengabdi kepada Allah dari seluruh umurnya hanya kepada Allah. Kemudian Allah memberikan suatu apresiasi atau suatu hadiah berupa kekhususan. Di sini saya akan menjelaskan suatu pemaknaan atau makna dari suatu ayat yang menjelaskan tentang Nur Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi mukami kitabil karim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang untuk kalian dari Allah berupa cahaya dan kitab yang jelas. Para ahli hadis Jumhuriyah mengatakan, salah satunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Baihaqi dan Al-Hakim, ketika menafsirkan suatu makna nur itu adalah berupa cahaya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam suatu hadis pun dikatakan ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang dulu diciptakan? Engkau atau Nabi Allah Adam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa Adamu bainar ruh wal jasad." Aku diciptakan duluan, kata Rasulullah. Aku diciptakan duluan. Ketika itu Adam masih berupa gumpalan tanah. Dan di sini menandakan bahwasannya penciptaan Rasulullah adalah awal dari segala sesuatu sebelum Allah menciptakan segala. Menjadi suatu kelebihan bukan? Kelebihan. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad di atas segalanya, artinya ada suatu kekhususan atau ada suatu filsafat yang akan menjelaskan kenapa Rasulullah yang diciptakan duluan dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya.
Bahkan kalau kita mendefinisikan arti Nabi Adam duluan kemudian Rasulullah, itu adalah bentuk dimensi kejasatan, yaitu munculnya suatu jasad Nabi Adam kemudian jasad Rasulullah. Tetapi yang dimaksud dengan surat itu atau dengan yang dimaksud dengan hadis yang saya sebutkan tadi adalah bentuk cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu, yaitu nur Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan nur Nabi Allah Muhammad dan kemudian Allah menciptakan jasad Nabi Allah Muhammad, di nur Allah mendahulukan daripada nur-nur lainnya, menandakan kemuliaan. Di jasad, ketika Allah menciptakan jasad Nabi Allah Muhammad, pasti tentunya ada kelebihan-kelebihan daripada jasad-jasad lainnya. Salah satu riwayat dari Muslim yang ditengahkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, fa inni arakum min amami wa min khalfi. Sungguhnya aku melihat kalian dari depan atau belakang diri. Banyak begitu riwayat yang menjelaskan tentang kelebihan Rasulullah daripada manusia-manusia lainnya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang dia menceritakan ketika itu Ummu Sulaim mengambil keringat ketika Rasulullah waktu tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengatakan, aku mengambil keringatmu. Dan diriwayatkan bahwasanya keringat Rasulullah adalah parfum yang harum daripada segala parfum yang ada. Dari sini kita memaknai ataupun kita memberikan suatu argumen kepada pemikir-pemikir Islam yang mengatakan bahwasanya itu hal bersifat tohayul atau bersifat yang tidak pantas dinisbatkan kepada Rasulullah yang manusia biasa. Dalam konsep kemakhlukannya, Rasulullah mengatakan, innama ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Tapi ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang kita harus meyakini. Jika kita tidak meyakini bahwa Rasul mempunyai kelebihan daripada manusia-manusia lainnya, bahkan bahwanya kita tidak meyakini bahwasanya Allah memberikan hadiah kepada seseorang yang begitu mulia di sisinya. Itu hal yang begitu, pemikiran-pemikiran yang begitu sempit. Ketika kita menandai bahwasanya kelebihan diberikan Rasulullah itu tidak ada, berarti kita secara tidak langsung mengatakan ketika kita bertakwa kepada Allah, kita berbuat baik kepada Allah, Allah tidak memberikan balasan berupa kebaikan atau keistimewaan. Saya akan menjelaskan suatu riwayat tentang di mana ketika Nabi Allah Adam melakukan kesalahan, dia meminta doa dan kemudian diampunkan. Di dalam riwayat tersebut, Nabi Allah Adam memakai nama Muhammad sebagai perantara supaya doa dan pengampunan Nabi Allah Adam diampuni oleh Allah. Al-Hakim Al-Baihaqi atau Barani mengatakan hadis mengenai itu berasal dari Umar bin Khattab. Demikian pula Abu Nuaim dan Ibnu Asyakir. Umar ibnu Khattab menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, simak apa yang saya jelaskan dari riwayat hadis ini. Lama iqtarafa Adamul khati'ata qala. Ketika itu Nabiullah Adam mengakui kesalahannya. Iqtarafa, ketika dia berbuat salah dan mengakuinya, dia berkata, qol, Nabi Allah Adam mengatakan, ya Rabb bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhanku, demi kebenaran Nabi Muhammad, lama ghafartali, apakah engkau tidak akan mengampuniku? Kata Nabi Allah Adam. Kemudian Allah menjawab, wa kaifa arafta Muhammadan, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Kemudian Nabi Allah mengatakan, Nabi Allah Adam, qala, dia berkata, li'annaka lama khalaqtani biyadika nafakhta fiyya min ruhi rafa'tu ra'si.
ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan meniupkan ruhku, aku mengangkat kepalaku, kata Nabiullah Adam. Fara'aitu kawaimil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban tertulis la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, maka Nabi Adam mengatakan, fa'alimtu, maka aku tahu dan aku yakin, annaka lam tudif ila ismik illa ahabba khalqi ilaik. Aku bersangka dan aku mengatakan tidak mungkin engkau mensandarkan nama itu kecuali dia adalah makhluk yang engkau paling cintai. Kemudian Allah mengatakan, qala sadaqta ya Adam. Allah mengatakan, benar yang engkau katakan wahai Adam. Laulaka atau laula Muhammadun ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Nabiullah Muhammad, bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Dari hadis ini ada juga hadis serupa yang mengatakan, Al-Hakim mengatakan sebuah hadis yang dinilainya sebagai hadis sahih dan kesohihannya diakui oleh As-Sabaki dan Al-Balqini, yaitu sebuah hadis berasal dari Ibnu Abbas yang menuturkan sebagai berikut. Rasulullah pernah menerangkan, auhallahu ila Isa amin bi Muhammadin. Allah mewahyukan kepada Isa, percaya atau berimanlah kepada Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatik ayyuminu bih. Maka beritahukan atau sampaikanlah kepada umatmu supaya beriman kepada Nabiullah Muhammad. Falaula Muhammadun, kata Allah, seandainya bukan karena Muhammad, ma khalaqtu Adam, seandainya bukan karena Muhammad tidak kuciptakan Adam, wala jannata wala nar, begitu pula surga dan neraka. Walaqad khalaqtul arsy 'alal ma'i fa ataraba fa katabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan Adam, tidak menciptakan surga dan tidak pula menciptakan neraka. Telah aku ciptakan arsy di atas air, namun ia digoncang, tetapi ketika aku tuliskan di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arsy yang tergoncang itu menjadi tenang. Al-Dailami di dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, atani Jibril wa qala ya Muhammad, innallaha yaqul laulaka ma khalaqtul jannah wa laulaka ma khalaqtun nar. Jibril mendatangiku dan berkata, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, Allah tidak akan menciptakan surga dan tidak akan menciptakan neraka. Banyak riwayat-riwayat hadis yang begitu masyhur menjelaskan tentang cahaya Nabi Allah Muhammad atau bentuk segala sesuatu yang diciptakan, segala ada di muka bumi ini ataupun di langit, sebabnya adalah karena nur Nabi Allah Muhammad atau karena kecintaan Allah kepada Nabi Allah Muhammad. Filosofnya begini, ayo ya. Mungkinkah Allah atau salahkah Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini jika bukan karena Nabi Allah Muhammad? Kalau kita mengkaji atau kita meneliti, ketika Allah menciptakan makhluknya adalah sebagai untuk ibadah dan untuk menyempurnakan dirinya adalah beribadah kepada Allah, maka tentunya kita harus mempunyai sarana atau jalan, fasilitas yang begitu sempurna agar kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah maksudnya adalah kita sampai sesuai dengan maksud penciptaan Allah, kita beribadah dan kita mampu beribadah yang dimaksud dengan Allah tersebut. Ketika Allah memerintahkan, saya lebih contoh analogi yang begitu mudah. Ketika seseorang menyuruhmu berpergian ke negara lain atau ke pulau lain atau ke kota lain, kemudian di situ tidak ada sarana apapun yang bisa untuk menyampaikan, hanya sebuah kereta
Kereta itulah yang bisa menyampaikan sarana itu kepada tempat tujuan. Maka sarana tersebut diciptakan untuk menyampaikan kamu kepada tempat yang kamu tuju. Artinya, jika tidak ada sarana, mungkin tidak ada perintah untuk kamu menuju ke tempat tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah tidak menciptakan sarana, maka buat apa Allah menciptakan kita? Ketika kita diciptakan, maka Allah pasti telah menciptakan sarana terlebih dahulu supaya kita sampai kepada tempat tujuan. Sarana yang dimaksud di sini adalah sebelum ciptaan segala sesuatu, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Dengan nurnya yang begitu pengasih dan penyayang, rahmatan lil alamin untuk umatnya, maka dia adalah sarana yang begitu sempurna untuk mengantarkan hamba Allah kepada Allahnya, mengantarkan hamba Allah kepada Sang Pencipta, mengantarkan hamba Allah kepada kesempurnaan dirinya, mengantarkan hamba Allah kepada kebahagiaan yang hakiki dan sebenarnya. Dari situ termaktublah hadis-hadis menceritakan karena Muhammadlah kita diciptakan. Nalar pun kita meyakini dengan logika kita yang sehat bahwasanya tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu jika Allah tidak memiliki sarana untuk menyampaikan sesuatu itu tersebut pada suatu tujuan. Maka disebutkan bahwasanya hadis tentang awal penciptaan segala sesuatu, yaitu Nabiullah Muhammad, merupakan sarana umat manusia dari Nabiullah Adam sampai akhir untuk menyampai kepada Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu Rabbul Alamin. Tanpa ada sarana, mungkin Allah tidak akan menjadikan kita. Di sini jelas dalilnya argumen. Jadi ketika Allah tidak menciptakan segala sesuatu tanpa ada Nur Muhammad, bukan suatu hal yang bertentangan dengan pola pikir kita. Salah satu perkataan Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Ana akramul awwalina wal akhirin 'ala Allah wala fakhr." Aku adalah orang yang paling mulia, al-awwalin, dari pertama segala sesuatu, dan akhirin, dari akhir segala sesuatu. Di sini mencerminkan untuk kita berpikir bahwasanya tiada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah adalah bentuk dari kerja keras Rasulullah untuk beribadah. Kerja keras Rasulullah untuk beribadah sesuai apa yang diinginkan Allah. Ketika Allah memerintahkan begitu banyak amalan-amalan atau amalan kebajikan dalam kehidupan, Rasulullah telah sampai dalam menyempurnakan perintah tersebut, hingga Allah memuliakan Rasulnya dengan suatu kekhususan melebihi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.